syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester 1. Adapun judul pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah keuntungan bersikap jujur. Keuntungan bersikap jujur. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan setiap langkah kita. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah, yang pertama, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan sikap jujur. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan keuntungan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kalian bisa menjelaskan sikap jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Mari ikuti pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Ikuti pembelajaran ini dengan tekun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari ikuti pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kami yang kami banggakan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul keuntungan bersikap jujur. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita lanjutkan apa keuntungan dari bersikap jujur. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang jujur. Sebaliknya, Allah membenci orang yang berdusta. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai orang-orang yang jujur, dan sebaliknya ia membenci orang yang berdusta. Orang yang jujur itu juga dicintai oleh malaikat. Bahkan ada dalam suatu hadis dijelaskan, bila seseorang itu berdusta, maka malaikat rahmat akan menjauhinya karena busuknya bau dusta itu. Itu menandakan bahwa malaikat tidak suka kepada orang yang pembohong alias berdusta. Demikian juga orang yang jujur itu dicintai juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengatakan jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Kemudian yang kedua,
Keuntungan dari bersikap jujur itu adalah dipercaya orang lain. Orang jujur mudah dipercaya. Orang jujur tidak pernah berbohong. Jadi seorang yang jujur itu mudah dipercaya oleh orang lain. Karena dia tahu, orang lain tahu bahwa dia itu tidak pernah berdusta. Maka orang akan menanam kepercayaan kepadanya. Tetapi bila mana dia sering berdusta, maka orang tidak akan bisa mempercayainya. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Artinya apa? Sekali saja kita berdusta, maka orang sudah meragukan tentang sikap kejujuran kita. Kemudian anak sekalian yang Bapak banggakan, keuntungan yang ketiga adalah memiliki banyak teman. Orang yang jujur pasti banyak temannya. Sebaliknya, pembohong pasti dijauhi teman. Nah, kalian pasti punya pengalaman ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana rasanya berteman dengan orang yang jujur dan bagaimana pula rasanya berteman dengan orang pembohong. Pastikan kita senang berteman dengan orang yang jujur dan pasti kita merasa tidak enak dan merasa kecewa bila suatu saat kita dibohongi oleh teman kita sendiri. Kemudian yang keempat, keuntungan dari jujur itu adalah memiliki perasaan yang tenang. Jujur membuat hati tenang, berbohong membuat hati gelisah. Apa contohnya? Kalau kita berbohong satu kali, maka untuk menutup kebohongan itu kita mesti berbohong lagi. Maka hati kita menjadi gelisah. Kenapa gelisah? Karena kita khawatir nanti kebohongan kita itu diketahui oleh orang lain. Nah, hati-hati ya anak-anak, kalau kita tidak pernah berbohong, maka kita tidak ada merasa takut. Kita tidak merasa was-was. Nah, tapi kalau kita sering berbohong, maka kita akan selalu was-was, khawatir sewaktu-waktu kebohongan kita diketahui oleh orang lain. Nah, anak-anak sekalian, masih banyak lagi keuntungan dari bersikap jujur ini. Yang penting dalam kehidupan, kita mempraktikkan jujur itu dimanapun dan kapanpun, serta dengan siapapun. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, karena kita sudah memahami apa itu keuntungan dari bersikap jujur, maka kita mesti memiliki sikap. Apa sikap kita? Nah, coba ikuti bacaan Bapak. Sikapku. Sikapku. Ya, dibaca yang agak mantap ya. Dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Nah, inilah sikap yang mesti kita miliki anak-anak semua. Sikap jujur dan berani mengakui atas kesalahan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, di kolom insya Allah aku bisa ini, berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Silakan jawab ya atau tidak dari pernyataan bacaan berikut yang akan Bapak baca. Pertama, aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Ya apa tidak? Iya, benar sekali. Nomor 2, aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Iya apa tidak? Iya, mantap. Nomor 3, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Ya apa tidak? Iya, benar sekali. Nah, anak sekalian, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang keuntungan jujur? Iya, jujur itu banyak keuntungannya. Di antaranya adalah
Yang pertama, orang jujur itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh malaikat. Kemudian yang kedua, orang yang jujur itu pasti dipercaya oleh teman, dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, orang jujur itu pasti banyak temannya. Nah, kemudian yang keempat, orang jujur itu pasti perasaannya lega, perasaannya tenang dan tidak merasa khawatir. Nah, itulah anak sekalian pelajaran kita pada kesempatan ini tentang keuntungan jujur. Selanjutnya ada soal yang mesti kita jawab bersama. Nanti soal ini kalian tulis di buku latihannya dan ditulis jawabannya. Soal pertama, Nabi Muhammad adalah teladan bagi semua manusia ya, sekalian alam ya. Nomor 2, berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, ya benar. Soal nomor 3, anak yang jujur akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh malaikat, perasaannya akan tenang dan dipercaya oleh banyak orang. Soal nomor 4, anak yang bohong akan benar dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikat, dibenci oleh Rasul, dan tidak dipercaya oleh orang, mungkin temannya sedikit. Kemudian orang yang suka berbohong itu perasaannya pasti tidak tenang. Soal nomor 5 atau nomor yang terakhir. Orang jujur dicintai oleh dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh semua orang. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu keuntungan bersikap jujur. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktikkan dalam kehidupan kalian, jujur kepada siapapun, jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.